Alas Roban. Nama ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Alas Roban merupakan kawasan hutan yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terkenal akan cerita-cerita mistisnya. Sudah banyak orang yang membuktikan jika jalur yang berada di tengah hutan ini menyeramkan bagi pengendara karena sering muncul penampakan. Selain karena seringnya terjadi kecelakaan, Alas Roban dari dulu terkenal sebagai tempat pembuangan mayat. Ditambah jalan berkelok membelah hutan yang rimbun, kian menambah Alas Roban terkesan menyeramkan. Kali ini, Kang Zi akan mengangkat sebuah cerita mistis yang sempat menjadi buah bibir sekitar 15 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Sebelum kita berlanjut ke cerita tentang Alas Roban, perlu saya beritahukan bahwa Alas Roban ini adalah playlist baru di channel Kang Zi, yang nantinya akan saya isi tentang cerita-cerita mistis yang terjadi di Alas Roban. Karena itu buat teman-teman silahkan berlangganan dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan saat Kang Zi update video terbaru. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Jadi waktu itu si Hendra berikut keluarganya ini berencana untuk berkunjung ke Jakarta beberapa hari. Untuk si Hendra sendiri ini tinggalnya di daerah Secang, Jawa Tengah. Dari awal mereka ini sudah sepakat bahwa mereka ini akan memilih jalur Alas Roban untuk menghindari kemacetan. Karena memang pada saat itu belum ada jalan tol. Dari rumahnya yang berada di daerah Jawa Tengah, mereka ini berangkat sekitar jam 3 sore. Karena memang sengaja mereka ini berangkat setelah sholat asar. Waktu itu yang mengemudi adalah bapaknya si Hendra. Kemudian untuk si Hendra sendiri ini duduk di samping bapaknya. Hendra ini menemani bapaknya di depan. Kemudian untuk ibunya si Hendra berikut adik ini berada di bangku tengah, di bangku belakang. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, sampailah mereka ini di jalan raya yang mengarah ke Alas Roban. Menjelang malam lalu lintas masih padat. Masih banyak kendaraan-kendaraan pribadi maupun bus besar yang melintas. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam 9 malam, mereka ini mulai memasuki kawasan Alas Roban. Jalanan yang gelap dan berliku mulai mereka lewati. Begitu juga suasana yang mencekam mulai terasa. Dan disinilah keanehan pertama terjadi. Dari awal masuk ke area Alas Roban, kendaraan yang lain ini masih ramai sekali. Masih banyak kendaraan pribadi maupun bus besar yang melintas. Tapi tiba-tiba lalu lintas mendadak sepi. Satu pun tidak ada kendaraan yang mereka temui. Seharusnya jalur ini kan ramai karena memang jalan raya menuju ke Batang. Tapi kenyataannya waktu itu bapaknya si Hendra ini mulai mengurangi kecepatan mobil. Karena selain gelap, jalanan ini sudah mulai menanjak. Mobil terasa hening karena memang sejak jalanan ini sepi, antara Hendra dan bapaknya ini sama sekali tidak ngobrol. Sedangkan untuk ibu dan adiknya yang berada di belakang, mereka sudah terlelap. Dan tiba-tiba saja, mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Suaranya cukup keras sehingga hal tersebut membuat bapaknya si Hendra ini harus menepi menghentikan mobil untuk mengecek.
Saat itu si Hendra ikut turun mengikuti bapaknya untuk mengecek keadaan kendaraan. Bapaknya si Hendra turun berputar mengelilingi mobil. Dan anehnya adalah sedikit pun tidak ada tanda-tanda bekas menabrak ataupun lecet pada bodi mobil. Ini benar-benar aneh. Dilihat dari kerasnya suara benturan, seharusnya mobil ini lecet, tapi enggak sama sekali. Sampai akhirnya Hendra berikut bapaknya ini kembali masuk ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Hendra berikut bapaknya ini sama-sama diam. Mereka masih merenungkan kejadian yang baru saja mereka alami. Suasana mobil kembali menjadi hening. Ternyata di luar sepengetahuan mereka, pada saat mobil berhenti tadi, ibunya si Hendra ini bangun. Terbukti pada saat mobil sudah mulai jalan, ibunya si Hendra ini menanyakan kenapa tadi berhenti. Namun pertanyaan tersebut langsung disaut oleh bapaknya si Hendra. Gak ada apa-apa kok bu, cuma ngecek ban. Udah istirahat aja tidur. Saat itu Hendra berpikir, seolah bapaknya memang sengaja menutupi kejadian yang baru saja mereka alami. Dan ibunya pun kembali terlelap dalam tidurnya. Di tengah perjalanan, ternyata mereka ini masih cemas dan merasa penasaran. Saat itu hujan mulai deras dan pandangan mulai terbatas. Sambil memperhatikan jalan, tiba-tiba bapaknya si Hendra ini bertanya, "Kira-kira jam segini masih ada warung buka nggak ya? Laper nih." Berharap masih ada warung nasi yang buka buat istirahat dan menenangkan pikiran. Dan benar saja, tidak berselang lama dari kejauhan terlihat sinar lampu yang seperti warung. Karena merasa bersyukur masih ada warung yang buka, bapaknya si Hendra ini pun langsung menepikan mobil dan parkir. Karena jarak antara jalan raya ke warung ini lumayan jauh, mereka ini harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 20 meter. Namun pada saat mereka ini berjalan mengarah ke warung, tiba-tiba kakinya si Hendra ini menabrak sesuatu. Ternyata sebuah pasak jalan yang bertuliskan kilometer 15. Mereka pun langsung masuk ke warung dan menyapa seorang laki-laki yang setelah diketahui bapak ini adalah pemilik warung tersebut. "Sendirian saja Pak jualan di sini?" Saya berdua dengan istri saya. Jawab orang tersebut sambil menunjuk ke arah pintu. Mereka pun heran karena pada saat mereka masuk ke warung tersebut tidak ada satupun orang yang berada di dekat pintu. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada seorang wanita di sana? Tidak berselang lama, makanan yang mereka pesan ini sudah jadi. Ya, pecel lele. Itulah makanan yang mereka pesan malam itu. Singkat cerita, setelah mereka ini merasa kenyang dan membayar makanan, mereka ini kembali menuju ke mobil. Namun pada saat mereka ini berjalan menuju ke mobil, kakinya si Hendra ini kembali menabrak sesuatu. Lagi dan lagi, pasak jalan yang bertuliskan kilometer 15. Pada saat itu mereka tidak berpikir yang aneh-aneh. Mereka ini langsung masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Setelah perut kenyang, pikiran pun sedikit tenang. Mobil pun dipacu lebih kencang. Perjalanan lancar keluar dari alas ruban. Dan setelah beberapa jam perjalanan, sampailah mereka ini di Jakarta dengan selamat. Beberapa hari di Jakarta mereka berniat untuk kembali pulang ke kampung halaman, yaitu di daerah Secang, Jawa Tengah. Di perjalanan pulangnya ini mereka sepakat
bahwa mereka akan berangkat pagi hari, tentunya dengan alasan untuk menghindari kejadian yang kemarin pernah dialami di Alas Ruban sana. Siang itu perjalanan pulang lalu lintas ramai, tapi masih lancar. Sekitar jam 1 siang kembali mereka ini sudah masuk ke area Alas Ruban. Dan seperti beberapa hari yang lalu saat berangkat ke Jakarta, mereka ini langsung disapa dengan jalanan yang penuh dengan tikungan dan menanjak. Di tengah perjalanan di jalur Alas Ruban, si Hendra ini meminta bapaknya untuk berhenti karena si Hendra ini ternyata ingin buang air kecil. Di saat si Hendra ini sedang asik buang air kecil, tiba-tiba pandangannya ini menangkap sesuatu yang membuat dia ini tersentak. Ya, sebuah pasak jalan yang bertuliskan kilometer 15 tepat berada di sampingnya. Tentu saja hal tersebut membuat si Hendra ini teringat akan sebuah warung yang beberapa hari lalu sempat mereka singgahi. Usai buang air kecil, si Hendra ini langsung lari menuju ke ayahnya yang saat itu masih duduk di mobil. Si Hendra mencoba menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Sampai akhirnya bapaknya pun ikut turun dari mobil, memastikan apakah benar area ini adalah area yang pada malam itu dia memesan pecel lele di sebuah warung. Mereka berputar mengelilingi dan mengecek lokasi. Dan ternyata memang benar. Ini adalah titik kilometer 15. Titik yang seharusnya di situ ada sebuah warung pecel lele. Tapi kenyataannya mereka tidak menemukan warung itu. Titik yang seharusnya di sana ada warung, yang mereka lihat sekarang adalah sebuah jurang yang begitu dalam. Lalu di mana warung itu? Mereka pun merasa heran dan saling berpandangan. Tanpa banyak tanya, mereka pun langsung bergegas untuk naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Mereka meninggalkan tempat tersebut. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka ini masih mempertanyakan warung yang saat itu mereka singgahi buat makan, tiba-tiba lenyap, yang ada hanya sebuah jurang. Dan atas kejadian ini mereka menjadi sadar. Ternyata warung yang sempat mereka singgahi ini adalah warung gaib yang berada di atas jurang.